Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat. Hari ini Anda masih belajar di rumah. Agar masih tetap semangat belajar di rumah dan tidak ketinggalan materi pembelajaran, seperti biasa, yuk kita buka channel Roy Mandatu. Oke, apa materi belajar kita hari ini? Mari kita simak. Untuk yang terjebak di masa lalu, untuk yang sedang melangkah ragu, buku ini akan membantumu beranjak dari kata yang lalu ke kata yang baru. Nah, siapa yang menunggu buka buku episode ini? Kata dari Rintik Seduh, seorang penulis yang sedang hits, yang karyanya Jis NN akan segera nongol di layar lebar. Membaca buku ini sangat menyenangkan, mengingatkan saya ketika membaca Dilan yang bisa membuat saya terpingkal-pingkal di pinggir jalan. Bedanya kalau Dilan itu kisah tentang anak SMA, kata ini adalah kisah tentang anak kuliahan. Tokohnya namanya Binta atau Senja atau juga biasa disapa Jani atau Senjani. Banyak juga ya namanya. Nah, dia ini memiliki orang tua yang bercerai ketika dia kecil. Ibunya pengidap skizofrenia yang tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Tapi Binta ini adalah cewek yang beruntung. Dia punya dua cowok yang sayang kepadanya, yaitu Nugraha dan Biru. Apakah ini cinta segitiga? Bukan. Tapi kalau mau disebut belum move on, bisa juga. Karena Senja ini bilang, "Culik aku Biru, ajak aku berpetualang seperti dulu." Nah, tokoh Biru ini yang membuat novel kata ini menjadi sangat seru.
Biru ini kenal baik dengan keluarga Senja, jadi tahu dia dari kecil latar belakang keluarganya. Dia seorang pencinta alam dan dia jago bikin puisi. Tapi Biru ini lama menghilang, sampai kemudian Senja menyusulnya ke sebuah pulau yang eksotis di Indonesia bagian timur, yaitu Pulau Banda Neira. Nah, bayangkan saja Bab-Bab bersama Biru yang jago bikin puisi ini. Salah satunya yang saya suka nih, ada puisinya. Ada bidadari yang tersasar di bumi. Kutanya siapa namanya, lalu ia jawab, Senjani. Tuhan, bisakah kau ubah ia menjadi manusia, supaya aku mampu mencintainya, supaya ragaku cukup untuk menyempurnakannya, karena ia terlalu sempurna. Si Senja bilang, Biru, aku bukan bidadari. Terserah, tapi Tuhan bilangnya kamu bidadari. Cia. Coba hati perempuan mana yang gak berubah menjadi pink gara-gara puisi kayak begitu? Nah, lewat puisi-puisi Biru yang bikin hati Senja meleleh, para pembaca juga diajak untuk berteka-teki hati siapakah yang akan menemani Senja nantinya, Biru atau Nugraha. Tentu tokoh Senja itu sendiri yang rapuh sekaligus keras hati membuat novel ini semakin menggemaskan, dan Rintik Seduh membuat novel ini semakin sendu dan seru dengan lontaran-lontaran enigma atau teka-tekinya hingga halaman terakhir. Akan ada satu orang yang membuatmu jatuh cinta tanpa sebab, tanpa alasan, juga tanpa pertanyaan. Dan akan ada satu orang yang membuatmu belajar bahwa cinta bisa datang pada waktu yang lama, pada waktu yang singkat, atau juga pada waktu yang tepat. Buku keren itu memang bukan soal tebal atau tipis halaman. Kalau ingat novelnya Eka Kurniawan, Lelaki Harimau, tebalnya cuma 190 halaman. Tapi kalau ide ceritanya banyak sehingga bisa menghasilkan 396 halaman seperti kata ini, kenapa tidak? Yang penting asik dibaca. Kuncinya adalah cerita yang solid. Dan ini yang saya pujikan dari karya Rintik Seduh ini. Dia tidak melebar, tidak berpindah-pindah ke plot-plot yang lain hanya untuk sekedar nambah-nambahin halaman. Dan kedua yang saya pujikan adalah karakter-karakter yang ada di dalam novel Kata ini. Senja memikat dan mengikat kita dengan segala kegalauan-kegalauannya, termasuk ketika dia berkonflik dengan Nugraha dan kemudian dia berteriak, "Semesta, kirim aku ke Merkurius." Tapi kemudian dia batalkan sendiri. Nggak jadi deh, karena di sana nggak ada kopi. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, bukan amat bodoh. Judul yang sangat catchy dan provokatif. Baru dicetak dalam waktu setengah tahun, sudah dicetak ulang 5 kali. Jadi tiap bulan ada cetak baru. Membuat saya jadi penasaran, apa sih isi bukunya? Apa sih yang dimaksud dengan seni bodoh amat? Ternyata bodoh amat itu adalah perasaan nyaman kalau menjadi berbeda. Karena memang pada dasarnya setiap orang berbeda dan tidak semua orang istimewa. Saya cari lagi istilah yang lain. Ternyata bodoh amat itu adalah enggak takut menghadapi masalah. Jadi setiap ada masalah dihadapi dan diselesaikan supaya tidak menjadi bertumpuk. Nah, menurut Mark Manson, si penulis buku ini, masalah adalah variabel yang konstan dalam kehidupan kita. Misalnya kita mau hidup sehat, jadi kita ingin nge-gym. Masalahnya timbul, kita harus bayar iuran. Kemudian kita harus bangun pagi-pagi sekali supaya bisa sampai di tempat gym tepat waktu. Kemudian kita juga harus mandi dan ganti baju supaya nggak bikin asem orang sekantor, ya kan? Kalau contoh yang tadi terlalu ringan, saya akan coba carikan contoh yang lebih berat, yang lebih dalam. Nah, ini dia, William James namanya. Lahir dari keluarga kaya, James pada masa kecilnya mengalami kebutaan temporer. Dia bahkan juga mengalami kejang urat punggung yang menyebabkannya tidak bisa duduk atau berjalan tegak selama berhari-hari. Berkat koneksi ayahnya, James kemudian diterima di Fakultas Kedokteran di Harvard University. Tapi ia lebih merasa sebagai pasien daripada calon dokter. Ia juga merasa dikecewakan, merasa tidak disayang oleh keluarga. Dan diam-diam dia keluar dari Harvard.
kemudian mengikuti ekspedisi ke hutan hujan Amazon. Dan dia berhasil melakukannya. Tapi kemudian di tengah hutan tersebut ia mengalami lagi kejang urat punggung, bahkan terkena cacar air, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh anggota ekspedisi lainnya. Ajaibnya, James berhasil pulang ke rumahnya, usianya sudah 30, bertemu dengan ayahnya yang marah dan kecewa luar biasa, dan ia sendiri juga frustasi, bahkan pernah terpikir untuk bunuh diri. James kemudian membaca sebuah buku, dan ia bertekad bahwa dalam 1 tahun ke depan, ia akan 100% bertanggung jawab terhadap hidupnya. Bodoh amat kalau dia harus menghadapi kegagalan. Pada akhirnya dunia mengenal William James sebagai bapak psikologi Amerika. Dia seorang filsuf, juga seorang cendekia, mengajar di Harvard, bahkan berkeliling Amerika dan Eropa untuk mengajarkan tentang ilmu kejiwaan. Tindakan kita atau reaksi kita, kata Marx, itu sering kali dipengaruhi oleh perasaan kita. Kita kecewa, lalu kita merasa kecewa di atas kekecewaan itu sendiri. Kita merasa bersalah di atas rasa salah itu sendiri. Kita kemudian marah-marah gara-gara amarah kita sendiri. Itu semuanya menghasilkan perasaan yang negatif kan? Dan itu jadi kayak lingkaran setan. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, sekali kamu merasa terpuruk, maka dalam hitungan menit kamu akan dibombardir dengan foto-foto yang menunjukkan betapa orang sedang berbahagia, betapa orang-orang sedang menikmati kehidupannya. Mark mengatakan bahwa yang namanya kesalahan atau kegagalan adalah bentuk lampau atau past tense. Sedangkan yang namanya tanggung jawab adalah bentuk sekarang atau present tense. Hal itulah yang disadari oleh William James sehingga dia berhasil membuat orang tuanya bangga dan bahagia, begitu juga dirinya sendiri. Buku ini asik banget dibaca. Seolah-olah si Mark yang menulis buku ini bercerita langsung di depan kita dan membuat saya jadi nggak berhenti membacanya. Mark juga melengkapinya dengan contoh-contoh yang asik dari dunia musik, termasuk juga pengalaman pribadinya diselingkuhi oleh pacarnya. Wow. Itu membuat Mark jadi frustasi, menyalahkan diri sendiri, juga menyalahkan orang lain. Nah, menurut saya, Mark Manson sebenarnya ingin mengatakan bahwa yang namanya bodoh amat itu enggak ada. Kita semua mempedulikan sesuatu. Pertanyaannya, kita memilih untuk mempedulikan apa? Disitulah Mark mengajak pikiran saya bersama. Bagaimana? Mudah, bukan? Tidak ada yang sulit jika Anda mau berusaha. Oke, ketemu lagi nanti. Tetap semangat. Sampaikan salam saya pada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.